Bab 87 Api Xian. Tidak diragukan lagi bahwa uji debu daun yang baru memenangkan tempat pertama. Tempat kedua dan ketiga adalah Feng Yun dan Liu Qianqian. Ye Chen diberi kesempatan untuk memilih seni bela dirinya secara bebas. Seorang guru membawa Ye Chen ke paviliun seni bela diri. Meskipun ia bebas memilih seni bela diri, ia hanya bisa memilih seni bela diri tingkat kuning. Telapak tangan King Feng, tinju tanah terbelah, tinju Feng Ying, Shadow Step, telapak tangan Hou Yuen, serigala singkuan, tinju Baizan. Keterampilan seni bela diri peringkat kuning dengan warna yang sama tercermin dalam visi Ye Chen. Tapi dia tidak tertarik dengan keterampilan ini. Tiba-tiba, di sudut bingkai seni bela diri, ia menemukan buku seni bela diri tanpa nilai, dan itu tertutup debu. Aku tidak tahu berapa lama tidak ada yang memperhatikannya. Dia mengambil buku seni bela diri primitif. Ding. Apakah penguasa pengendalian kebakaran, pengendalian api ilahi, latihan, 10%, 30%, 60%, 100%. Keterampilan pengendalian api ilahi berhasil dipraktekkan. Keterampilan pengendalian api tingkat dewa, dapat mengendalikan 10.000 api di dunia dan membakar langit. Ye Chen tahu bahwa api juga bergradasi. Misalnya, api di tangannya sekarang adalah api terendah, dan di atas ada 5 api besar, biru, ungu, merah, hitam dan putih. Dikatakan bahwa ada api yang tertinggi, Yang Yan Murni, Jiuli Sen Huo, yang berdiri di puncak piramida. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan peti harta karun acak. Apakah kamu ingin membukanya? Buka. Selamat kepada tuan rumah untuk mendapatkan api Qian. Apakah itu menyatu? Fusion. Setelah beberapa detik, debu daun menyebar di tangannya, dari api asli menjadi api biru, kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Ye Chen memiliki wajah yang luar biasa, berpikir bahwa itu semua adalah keterampilan seni bela diri tingkat kuning yang tidak berguna, tetapi tanpa diduga, dia mendapatkan keterampilan pengendalian api tingkat dewa dan api biru. Jika ada keterampilan api lagi, dengan bantuan api hijau, kekuatannya hampir tidak dapat dibayangkan. Setelah kamu Chen keluar dari paviliun seni bela diri, seorang guru berkata kepada Ye Chen. Ye Chen, dekan ingin bertemu denganmu. Ye Chen mengikuti guru ke kantor dekan. Setelah memasuki kantor dekan, Presiden Hu Gang menyambutnya. Ye Chen sedikit bingung, memikirkan dekan, bagaimana dia bisa bangun untuk menemui dirinya sendiri. Ye Chen, kamu layak menjadi murid dari generasi Feng. Ini sangat kuat. Presiden Hu Gang berkata sambil tersenyum kepada Ye Chen. Dekan. Ye Chen memandang Hu Gang, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Hu Gang tersenyum, Ye Chen, dengan kekuatanmu saat ini, tidak perlu berlatih di perguruan tinggi ini, kamu harus keluar dan istirahat. Ye Chen tidak menyangka presiden akan mengatakan hal seperti itu, dan wajahnya sedikit terkejut. Itulah arti senior Feng. Presiden berkata kepada Ye Chen. Ye Chen mendengar pidato itu dan memahaminya. Sekarang kamu berada di luar sana, keluarlah dan lakukanlah. Ye Chen pergi dari kantor dekan, dia kembali ke Shabby Cottage, menemukan angin Chang atau tidak, memikirkan apakah itu tersisa. Kuil tertinggi. Apakah kekuatan ini ada atau tidak? Ye Chen melihat matahari di langit. Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Dia menemukan Liu Qianqian dan berkata bahwa dia akan bergabung dengan resimen tentara bayaran untuk berkeliaran di alam liar. Kemudian dia meninggalkan sekolah menengah Baiyun. Ye Chen berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat bergabung dengan kelompok tentara bayaran junior. Dia harus menemukan kelompok tentara bayaran yang lebih kuat. Omong-omong, tiba-tiba dia memikirkan resimen tentara bayaran gigi serigala. Kemudian, dia pergi ke markas besar Liga Tentara Bayaran Kota di Pangkalan Baiyun. Tidak lama kemudian, dia tiba di markas besar Liga Tentara Bayaran. Ada banyak tentara bayaran di aula. Banyak dari tentara bayaran ini akan mengambil tugas itu. Misalnya, ada binatang buas yang kuat di tempat tertentu. Debu daun. Tiba-tiba, sebuah suara masuk ke telinganya.